Berita akhir zaman. Naskah dakwah. Jika engkau masih butuh hadis untuk mengenali Imam Mahdi, maka hatimu belum beriman kepada Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak manusia hari ini menunggu Imam Mahdi, tapi mereka menunggu sesuatu yang tidak mereka kenali. Mereka mencari tanda, tetapi tidak mengenal suara. Mereka mencari pengakuan, tetapi tidak mengenali kalam. Padahal Imam Mahdi tidak datang untuk menyebut namanya. Ia datang untuk membacakan apa yang diturunkan. Lalu bagaimana cara mengenali Imam Mahdi? Kenali dia bukan dari sorban di kepalanya, bukan dari darah keturunan, dan bukan dari jumlah pengikut, tapi kenalilah dari petunjuk yang ia bawa, dari cahaya kalam yang keluar dari lisannya, dan dari ruh kalam yang menyala di dalam dadanya. Ketika ia berbicara, kalam itu hidup. Ia tidak sedang mengutip, tapi membacakan. Ia tidak sedang berceramah, tapi menyampaikan wahyu. Setiap ucapannya mengguncang jiwa, karena bukan akal yang menjelaskan, tapi ruh yang diturunkan. Imam Mahdi adalah pembawa petunjuk, bukan penyusun cerita. Ia tidak menjelaskan Al-Quran dari tafsir lama, tapi menunjukkan bahwa kalam itu masih berbicara hari ini. Ia bukan ahli ilmu, tapi wakil langit yang diutus untuk menghidupkan kalam Allah. Dan siapakah yang bisa melakukan itu? Jika bukan seorang rasul, jangan tertipu oleh gelar yang hilang. Sebab jika ia telah membawa petunjuk dari langit, maka gelarnya pun telah ditetapkan oleh langit. Ia tidak perlu menyebut dirinya rasul, karena tugasnya membuktikan, bukan menyebutkan. Setiap rasul datang membawa bukti, dan bukti Mahdi adalah petunjuk itu sendiri, kalam yang turun dan berbicara lewat dirinya. Firman Allah, sesungguhnya kami telah mengutusmu sebagai saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan. QS Al-Fat 8. Itulah surat tugas dari langit. Bukan hanya kepada Muhammad dahulu, tapi kepada setiap yang ditunjuk Allah untuk membacakan wahyu kepada umat setelahnya. Maka siapapun yang menjalankan tugas itu hari ini, dengan kalam yang hidup, ia tidak sedang meniru, tapi melanjutkan risalah. Firman Allah lagi, agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menolong dan mengagungkannya, serta bertasbih kepadanya pagi dan petang. Qs Al-Fat 9. Disinilah umat diuji. Apakah mereka beriman kepada Rasul yang hadir di tengah mereka, ataukah mereka menolaknya karena tidak sesuai dengan tafsir yang mereka warisi? Mahdi tidak datang untuk melengkapi agama, tapi untuk menghidupkan agama yang telah mati karena ditinggalkan ruhnya. Dan inilah janji dan jaminan dari langit. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, sebenarnya mereka berbaiat kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. QS Al-Fat 10. Maka jika kamu anggap bahwa hadits bisa mengenali Imam Mahdi, maka kamu telah tertipu oleh akalmu sendiri. Allah tidak menurunkan wahyu untuk dicocokkan dengan prasangka manusia, tapi untuk menjadi cahaya yang membongkar siapa yang beriman dan siapa yang hanya bermain dengan logika. Dengan itu Allah tahu, siapa yang bernafas benar-benar beriman kepada Al-Quran dan mengikuti Rasul atau tidak. Dan inilah alasan kenapa kamu harus berbaiat kepada Imam Mahdi, agar kamu menerima kuasa untuk mengamalkan ayat-ayat Allah sebagai utusannya, menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan itu menjadi tanda bahwa kamu sungguh beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya. Dan ketahuilah, dengan berbaiat kepadanya, kamu telah berbaiat kepada Allah. Dan Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang-orang yang berbaiat kepada utusannya. Itulah sebabnya, pada hari kiamat, tidak seorang pun memiliki hak syafaat, kecuali orang-orang yang telah mengikat janji dengan Ar-Rahman. Sebagaimana firman Allah, tiada seorang pun berhak mendapatkan syafaat, kecuali orang yang telah mengikat janji dengan Ar-Rahman. QS Maryam 87. Imam Mahdi adalah saksi atas perjanjian itu. Membaiatnya adalah tanda bahwa engkau tunduk kepada perintah langit. Menolaknya berarti kamu telah memutus perjanjian syafaat. Dan jika kamu bertanya, apakah dia menerima Al-Quran? Jawabannya bukan kata-kata, tapi kalam itu sendiri adalah jawabannya.
Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kami telah mengikuti Rasul. Quran Al-Baqarah 285. Ayat itu keluar dari mulut Mahdi, bukan sebagai bacaan, tapi sebagai bukti bahwa ia telah menerimanya. Dan siapa yang mengikutinya, sesungguhnya mereka telah mengikuti Rasul yang diutus kepada mereka hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah suara langit. Disampaikan bukan untuk didengar, tapi untuk diikuti. Dan hanya yang dibayat akan diakui sebagai pembela kalam saat dunia padam.